Nah, tentu orang-orang yang ada di sekitar kita tidak akan mau membantu kita kalau kita tidak punya reputasi yang baik. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, masih ada gairah untuk melanjutkan eksistensi kehidupannya. Tentu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Sebagai makhluk sosial teman-teman, tentu kita tidak hidup sendirian. Kita tidak bisa melakukan segalanya dengan sendirian, bin nafsi, nggak bisa. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan hubungan dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman, dengan kerabat, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tentu orang-orang yang ada di sekitar kita tidak akan mau membantu kita kalau kita tidak punya reputasi yang baik, kalau kita tidak punya rekam jejak yang baik. Tentu mereka akan berpikir dua kali untuk membantu kita ketika kita pernah melakukan kesalahan, ketika kita pernah membuat sesuatu yang orang lain itu tidak percaya kepada kita. Nah, disinilah pentingnya reputasi teman-teman. Reputasi itu yang harus kita ketahui adalah reputasi itu penting dalam kehidupan sosial. Karena apa yang dilihat oleh orang lain terhadap diri kita itu akan berpengaruh kepada sensitivitas mereka, akan berpengaruh kepada pedulian mereka kepada kita. Contoh, misalkan saya tidak suka baca buku. Dalam suatu waktu, dalam perkumpulan teman-temanku itu, saya berbicara banyak hal, seakan-akan mengetahui banyak hal. Dan teman-temanku itu tahu kalau aku tidak suka baca buku. Pasti kepercayaan mereka terhadap apa yang aku bicarakan akan mental. Reputasi itu harus kita bangun. Untuk apa? Untuk keselamatan eksistensi kita. Bukan berarti kita mengharap pujian orang lain, bukan. Contoh, kita mengambil contoh, kenapa kita begitu mentakdimkan diri kita kepada kiai, kepada ulama? Kenapa kita melihat keteduhan dalam diri Pak Kiai, dalam diri para ulama? Kenapa kita begitu menginginkan doa dari kiai, dari ulama? Karena reputasi beliau tanda kutip itu baik. Reputasi beliau dalam tanda kutip soleh. Pernah nggak teman-teman minta doa kepada orang-orang yang tidak pernah sholat, kepada orang-orang yang tidak pernah menunjukkan dirinya sering ke masjid? Pernah? Nggak pernah. Tentu kita akan memilih orang-orang yang punya indikasi kebaikan dalam dirinya. Nah, indikasi kebaikan yang muncul dari dalam dirinya itulah reputasi. Kita perlu membangun reputasi teman-teman. Nah, selain membangun reputasi adalah yang perlu kita bangun juga adalah image. Image ini adalah identitas keseharian kita. Kita mau dikenal apa oleh orang lain, itu penting kita bangun. Misalkan kerapihan, misalkan sikap, misalkan pola pikir, misalkan pergaulan dan sebagainya. Nggak mungkin saya, misalkan ya, akan disebut sebagai seorang guru kalau saya tidak pernah masuk kelas. Saya akan disebut sebagai guru karena saya masuk kelas, karena saya bersinggungan dengan murid-murid, karena saya mengajar. Nah, itu image. Nah, penampilan juga penting. Oh, jangan sama dia mah bau. Nah, kenapa bau? Yang muncul dalam image orang lain dari diri kita, mungkin karena kita jarang mandi, tidak peduli terhadap kebersihan diri dan sebagainya. Nak, jangan berteman dengan orang anak itu, dia mah suka ngambil barang orang lain. Nah,
Padahal kemungkinan, tidak menutup kemungkinan, dia ngambil barang orang lain itu sekali dan tidak diulangi lagi. Tapi apa yang dia lakukan itu berbekas kepada pikiran orang lain, sehingga memunculkan image. Nah, image ini penting teman-teman. Kita harus menjaga diri untuk membangun image orang lain terhadap diri kita. Kalau kita tiap hari sikapnya baik, rendah hati, menghormati yang lebih tua, kemudian tidak sombong, kemudian peduli, insya Allah image kita akan baik di mata orang lain. Nah, pertanyaannya, cara membangun reputasi, cara membangun image itu bagaimana? Nah, ini sederhana sih teman-teman. Cara membangun reputasi atau membangun image itu sama dengan memperbaiki kepribadian diri. Udah itu aja, nggak banyak-banyak. Perbaiki kepribadian diri, ya. Contoh, saya punya murid ya, di kelas dia itu selengean, terus suka mencela omongan guru, dan mencelanya ini bukan menunjukkan kekritisan dia terhadap teori atau materi yang disampaikan, tapi membuat kegaduhan, mengganggu kefokusan teman-temannya yang lain. Tidak salah kalau murid dalam kelasku itu mendapat image buruk di mata guru-guru yang lainnya, lebih-lebih di mata saya, karena setiap pelajaran dia melakukan itu. Padahal belum tentu, ya sekali lagi teman-teman, belum tentu dalam hatinya dia punya niatan seperti itu. Image itu adalah pandangan permukaan. Kita tidak bisa menutup-nutupi permukaan kita, karena itu terlihat oleh kasat mata. Itulah sebab kenapa kita diperintahkan untuk berakhlakul karimah. Supaya apa? Supaya punya image kepribadian yang baik. Ketika kita sudah punya image kepribadian yang baik, insya Allah kita mau syiar kebaikan, banyak orang yang akan mendengarkan. Insya Allah apapun yang kita bicarakan, orang akan percaya bahwa kita tidak akan bohong dan tidak akan menyesatkan, karena kita tidak punya rekam jejak yang buruk. Begitu teman-teman ya. Oke, bagaimana cara membangun reputasi? Bagaimana cara membangun image? Ya gampang. Perbaiki diri sendiri. Dengan cara apa? Sopan, disiplin, terus rapi, tegas, kreatif, optimis, jujur, dan banyak hal yang lainnya. Hal-hal yang baiklah yang harus kita lakukan supaya kita punya image yang baik di mata masyarakat, supaya kita punya reputasi atau rekam jejak yang baik dalam kehidupan kita. Semoga ini penting teman-teman, dan teman-teman hal ini bisa kita tarik benang merah kepada hal-hal yang lebih luas konteksnya, ya. Bisa kita bedah lebih luas lagi, bisa kita perlebar lagi pentingnya image dan reputasi ini. Bukan hanya untuk personal branding kita, akan tetapi bisa untuk dikembangkan dalam sebuah bisnis, bisa dikembangkan dalam sebuah lembaga, bisa dikembangkan dalam sebuah perusahaan. Ya, ini spektrumnya luas sekali teman-teman. Yang terpenting adalah image, reputasi itu perlu kita jaga, perlu kita bangun, karena kita tidak hidup sendirian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.